Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Agustini. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Hari ini Selasa 13 Desember saya akan melakukan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Nusantara 1 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, oke. Selamat pagi. Pagi semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Langkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Ibu akan absen kalian dulu. Kelas 10 MPLB. Alia Zahwa, Sakit, Aura Rahma, Azwa, Cinta, Clarissa, Eni, Fitri, Gita, Karina di sana. Kaila. Oke. Lexa. Ya. Livia. Moza. Nadine. Naila Nafasya. Nikita. Moza. Nufus. Nur Ilmania. Nurul. Sabrina. Sela, Sulis, tidak masuk. Yulia Safitri, Gaida. Oke. Baik, sekarang sebelum masuk ke dalam materi, Ibu mau tanya sama kalian nih. Masih ingat nggak pelajaran terakhir kita itu apa? Debat. Oke, masih ingat ya, berarti terakhir kita sudah mempelajari tentang debat. Bagaimana mekanismenya debat, lalu isinya seperti apa. Bagaimana mengasihkan tidak belajar debat? Asik. Asik ya. Untuk materi hari ini adalah teks biografi. Silakan kalian buka buku pelajarannya di materi teks biografi. Apa sih teks materi biografi itu? Biografi apa sih? Nah, oke kita. Siapa ya? Ada yang tahu? Tidak? Kayak kenal tapi siapa ya dia ya? Oke. Ini adalah Griselda Sastrawinata. Ada yang tahu Griselda ini siapa? Jadi Griselda adalah, kalau misalnya gini dulu deh. Kalian pernah nonton film Hulk? Hulk? Ya, Hulk. Pernah? Frozen? Moana? Nah, salah satu orang Indonesia ini adalah animatornya. Nah, kalau kalian tahu film Frozen yang jadi Elsa, nah ini yang merancang gaunnya. Jadi kalian harus tahu nih, Griselda Sastrawinata ini orang hebat ya. Jadi dia sebagai animator. Kalian harus mengikuti jejaknya ya. Mudah-mudahan. Amin. Lalu yang ini siapa? Udah tahu semua ya, kalau ini adalah R.A. Kartini. Siapa sih dia? Pahlawan Indonesia yang salah satunya dia itu yang mempelopor
ini wanita ya. Ibaratnya wanita tuh biar dilihat gitu. Tidak selalu ditindas. Ada yang kenal ini siapa? Yang mendudukan Gracia Poli sama Priani. Benar sekali. Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Dia ini siapa? Maksudnya dia pemain apa? Bulu tangkis. Benar sekali. Jadi Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Dia mengharumkan nama Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian di sini ada yang jago bulu tangkis, ada? Oh, Nurul. Alia. Nah, bisa nih. Siapa tahu bisa mengikuti jejaknya. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam materi inti. Ada yang mau bantu membacakan? Langsung baca. Kompetensi dasar dan indikator dan pencapaian kompetensi 4.15 menyusun teks biografi. 4.15.1 memproduksi teks biografi tokoh dalam memerhatikan struktur, kebahasaan, dan isi. Ya, jadi hari ini kita akan mencoba menyusun teks biografi dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan isinya. Jadi kita akan mencoba nih membuat ininya. Tujuannya, ada yang membaca? Silakan. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran sangat terbatas dan disebutnya model pembelajaran project dan kenal serta diskusi bisa dari dapat memproduksi teks biografi tokoh dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan isi dengan kehidupan bersama jujur tanggung jawab disiplin dan Nah, benar sekali. Jadi dengan metode scientific learning, lalu modelnya PJBL. Nah, kalian tuh PJBL berarti membuat project ya. Membuat projectnya berkelompok, tidak sendiri. Jadi nanti dibagi per kelompoknya. Dalam per kelompok kalian nanti membuat sebuah biografi. Biografinya bisa tokoh, misalnya tokoh Indonesia gitu, tokoh perjuangan atau idola, selebritis, atau tokoh yang ini berpengaruh di dunia, di Indonesia maupun di dunia, itu bisa. Nah, teks biografi ini sebenarnya bukan cuma buku yang kalian lihat, misalkan buku teks biografi yang tebal banget. Emang kita harus buat itu ya, buku satu buku? Enggak. Jadi sebenarnya teks biografi ini ada dua macam. Ada teks hanya berupa teks aja, maksudnya dia cuma satu lembaran, dan ada yang berupa buku. Nah, yang kalian buat sekarang cuma teks biografinya saja, per lembar saja, bukan satu buku. Kalau misalkan satu buku pernah baca belum? Belum. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, kalau misalkan biografi satu buku, belum. Kalian tahu Khairul Tanjung si anak singkong? Nggak tahu? Jadi Khairul Tanjung ini yang punya Transkop. Nggak tahu? Transkop tahu? Trans TV, Trans 7. Nah, itu yang punya Khairul Tanjung, dia si anak singkong. Dia punya bukunya tuh, buku biografinya khusus yang menceritakan dari masa kecil dia, lalu remaja sampai sekarang dewasa. Ada bukunya. Lalu ada bukunya juga tentang Soekarno. Biasanya tokoh-tokoh Indonesia yang sudah dikenal luas ya. Lalu ada juga tokoh B.J. Habibie. Nah, itu ada bukunya. Kalian nih nanti kalau misalnya ke Gramedia atau ke perpustakaan, coba lihat gitu. Ada buku tentang biografi atau tidak sih di sini. Nah, jadi biar kalian tahu gitu. Selanjutnya, silakan yang mau membaca? Iya, silakan. manfaat pembelajaran menulis biografi dalam membuat sebuah pengalaman hidup satu tokoh dalam memecahkan masalah, mengetahui dan memahami karakter orang lain, dan banyak belajar tentang orang lain melalui tokoh-tokoh lain. Benar sekali. Jadi, manfaat kita belajar hari ini selain dapat menulis biografi, juga kita dapat memecahkan atau mengetahui dan memahami kehidupan orang lain. Seperti itu. Jadi bukan kehidupan dia saja ya, tapi tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan di Indonesia atau tokoh yang mempunyai inspirasi buat kita. Nah, itu adalah biografi. Kita akan saksikan bersama-sama contoh video biografi dari Jerome Pauline. Silakan disaksikan. Mengenal sosok seseorang.
sukses yang luar biasa hingga saat ini Menanti sudah memiliki 119 cabang yang tersebar di 53 kota di Nusantara. Tak selesai diminum aja, rezekinya juga dalam 1 bulan belakangan meluncurkan produk camilan berupa popcorn premium dengan harga terjangkau yang sudah didevelop berbulan-bulan dan diberi nama Popcorn. Yang menarik adalah keuntungan dari penjualan Popcorn akan didonasikan seluruhnya. Oke. Bagaimana video yang tadi? Menarik? Iya. Apa yang bisa kalian dapat dari seorang Jerome Pauline? Selain dia pintar matematika, dia juga pintar dalam berbisnis. Usaha, dia punya usaha itu Menanti. Ada kan cabangnya dekat sekolah kita ya? Udah pernah beli produknya? Belum. Norak banget. Nanti kita beli bareng-bareng. Jadi selain dia jago matematika, dia dapat beasiswa itu jurusannya matematika terapan. Di sini dia suka matematika nggak? Enggak. Ada yang suka matematika? Lexa suka matematika. Nah, kalau misalkan kalian suka matematika, kalian bisa mengikuti jejaknya dari Jerome Pauline. Itu luar biasa banget. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran buat kalian menuntut ilmu ya. Jadi kalian bisa mengikuti jejaknya, bisa kuliah di luar negeri. Luar biasa banget. Mudah-mudahan dari kalian ini semuanya bisa kuliah di luar negeri. Tinggal pilih mau Columbia, mau Harvard atau yang lain misalnya kayak gitu. Hah? Atau misalkan kalian mau ngikutin jejak si Chanwo misalnya ke Korea Selatan, bisa kuliah di sana sambil kerja atau ke Jepang misalnya. Ya itu. Mudah-mudahan tekad kalian nih ya diamini sama Allah gitu. Jadi kalian bisa berangkat ke sana. Bisa dapat suami orang sana ya kan? Aminnya gede, paling gede ya ternyata ya dapat suami di sana. Oke, Ibu mau nanya sama kalian nih. Tadi kita udah kenalan lewat foto-foto, lalu lewat video juga. Nah, sekarang apakah kalian pernah membaca teks biografi? Siapa yang pernah kalian baca tokohnya? Pahlawan. Idol-idol. Kepoin pahlawan sama idol-idol. Contohnya siapa pahlawannya kira-kira? Patimura. Pernah baca? Lalu siapa lagi? Jenderal Ahmad Yani. Ya, lalu siapa pernah baca siapa lagi nih? Sebelah sini? Pernah baca siapa kira-kira? R.A. Kartini. Lalu yang di belakang? Pernah baca nggak teks biografi? Nggak pernah? Jadi pernah baca ya dari antara kalian, dari pahlawan, terus ada yang baca tentang idolanya masing-masing. Selanjutnya, nah, setelah kalian pernah membaca, kalian pernah membuat nggak? Pernah membuat? Tentang siapa? Pahlawan. Tentang pahlawan pernah membuat. Oh, pernah membuat biodatanya pahlawan. Pahlawan siapa? Idol. Pahlawannya siapa pernah membuat? Soekarno, Patimura. B.J. Habibie, boleh. Kalian setiap kelompok bisa mencari atau mencari referensi tentang idola yang kalian ingin buat biografinya. Silakan. Jadi bisa idola, bisa tokoh nasional, bisa pahlawan yang kalian mengikuti inspirasinya seperti itu. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya.
warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap makan nasi. Siap-siap pakai ikan. Kelompok kami akan presentasi, jadi mohon untuk diperhatikan. Siapa yang tidak kenal dengan Maudy Ayunda? Pasti kelas 2 kan? Maudy Ayunda adalah salah satu artis muda yang sangat berbakat. Bisa dibilang bahwa Maudy Ayunda adalah salah satu kebanggaan Indonesia. Tidak hanya sukses di bidang entertainment saja, Maudy juga tidak meninggalkan dunia pendidikan. Bernama lengkap Ayunda Faza Maudia itu kini telah memiliki 3 gelar, 1 gelar S1 yakni Bachelor of Arts dan 2 gelar S2 yakni Master of Arts dan Master Muslim Administration. Untuk nama lainnya yaitu Maudia Ayunda, tanggal lahir 9 Desember 1997, umur 27, Jakarta, Indonesia. Pekerjaan aktif, model, aktivis, penulis, penyanyi, penulis lagu. Alma mater Universitas Oxford, Universitas Stanford. Penghargaan yaitu Forbes Asia 30 Under 30 2021. Tahun aktif yaitu dari 25 sampai 2022. Dan Maudy Ayunda memiliki orang tua yang bernama Didin dan Medi S. Irawan dan Muren Muldoko, dan memiliki saudara kandung Amanda Kohayunisa dan suami Jisoo Koi. Menikah pada tanggal 4 pada Minggu 22 Mei 2022 di kediaman Maudy Ayunda di Cilandak, Jakarta. Jadi ini lagu-lagu yang dikeluarkan oleh Maudy Ayunda ya?
bahwa hidup itu berisikan kumpulan perjalanan-perjalanan kecil yang akan membawa kita ke self discover masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, benar. Ada yang ingin memberikan komentarnya atau tanggapan dari kelompok lain? Maudi berhasil menyelesaikan pendidikan S1 di Oxford University, jurusan Filosofi Politik Ekonomis PPE, hanya dalam kurun waktu 3 tahun dengan nilai sempurna. Wow. Serta menyelesaikan pendidikan S2 di Stanford University, jurusan Administrasi Bisnis dan Pendidikan dalam kurun waktu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Luar biasa. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang memberikan komentar? Cukup? Kenapa kalian pilih Maudi Ayunda? Selain karena kemampuannya dalam bernyanyi dalam berakting, Maudi Ayunda juga menginspirasi orang lewat keseriusannya dalam menuntut ilmu dan kepeduliannya terhadap isu-isu pendidikan. Oke. Jadi itu adalah alasan kelompok ini kenapa memilih Maudi Ayunda. Luar biasa ya, dia udah sempurna sekali, cantik, punya suami yang penyayang juga ya, luar biasa. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti jejak dari Maudi Ayunda. Terima kasih kelompok 5 telah mempresentasikan hasilnya. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kelompok 5. Terima kasih atas latihannya. Kalian di sini kami perempuan semua, jadi kami tidak meminta maaf apabila ada kesalahan. Karena perempuan selalu benar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai idola kami yaitu Najwa Shihab. Najwa Shihab lahir di Makassar 16 September 1977. Sejak TK di Jakarta hingga ia menempuh kuliah di Fakultas Hukum UI dan lulus tahun 2000. Pada tahun 2000 merintis karir di MTV. Pada tahun 2001 memulai bekerja di Metro TV. Pada 2004 menjadi reporter bencana alam tsunami di Aceh. 2005 mendapatkan penghargaan atas liputan tsunami Aceh dari Persatuan Lawatan Indonesia atau PWI dan PWI Jakarta. Pada tahun yang sama ia menjadi wartawan terbaik Metro TV. Pada tahun 2007 nominasi Best Current Award atau Talkshow Presenter Asia Television Award. Pada tahun 2008 Australia Award dari pemerintah Australia. Pada 2009 menulis program acara di Metro TV namun juga melalui dan menjadi presenternya Paulo. Pada tahun 2010 National Award for Journalistic Contribution to Democracy. Pada tahun 2011 Young Global Leader on the World Economic Forum. Pada tahun 2015 presenter pemilu kada terbaik oleh Badan Pengawas Pemilu, Most Progressive Figure oleh Forbes Magazine, dan presenter talk show dan informasi terfavorit. Panasonic Global Award. Pada 2016 sampai 2020, Duta Baca Indonesia dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau memberikan komentar di kelompok lain? Ya, Najwa Shihab. Prestasi dari Najwa Shihab itu apa aja sih? Prestasinya
Najwa Shihab mendapatkan penghargaan dari insan bertelevisi yang terbaik dalam ajang Panasonic Global Award 2015. The Sini kan ada. Influential Moment of the Year oleh Magazine 2015 dan The Most Progressive Figure oleh Forbes Magazine 2016. Presenter Pemilu Kada terbaik oleh Badan Pengawas Pemilu pada tahun 2017 dan Young Global Leader oleh The World Economic Forum pada tahun 2018. Selebihnya ada di sini. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan pendapat? Ya. Yang bikin terinspirasi dari seorang apa ya? Iya. Kira-kira apa sih yang menginspirasi kalian ingin menjadi seorang Najwa? Apa yang membuat kalian mengidolakan seorang Najwa Shihab? Silakan dijawab. Karena seorang Najwa tuh mendapatkan prestasi yang banyak, juga dia dapat meraih ya, prestasi di bidang televisi, kayak suka menginformasikan tentang berita-berita terkini, dan banyak juga wanita yang menginspirasikan seorang Najwa Shihab. Oke. Terima kasih. Oke, ditutup saja. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kelompok 1. Baik, anak-anak, kita tadi sudah melewati bagian presentasi. Jadi presentasi kalian memang keren-keren banget. Dan sekarang kita menuju ke bagian refleksi. Nah, yang pertama Ibu mau nanya sama kalian. Apa nih kesimpulan yang bisa didapat dari tokoh yang kalian sudah buat? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Sela. Maudy Ayunda adalah sosok public figure yang patut dijadikan sebagai model, terutama untuk anak-anak muda. Ya, benar banget ya. Jadi tadi dari kelompok 5 itu sudah mempresentasikan tentang Maudy Ayunda. Jadi setuju ya dengan pendapatnya Sela? Kalau misalnya seorang Maudy Ayunda tidak hanya cantik, dia cantik luar dalam juga dan menjadi role model bagi kalangan, apalagi kita nih anak muda nih. Setuju ya? Oke, selanjutnya manfaat pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Silahkan. Kita bisa membuat teks biografi yang sederhana dan menarik dengan manfaat. Ya, benar banget. Jadi sekarang nih kita bisa belajar ya. Jadi membuat sebuah teks biografi itu mudah kan? Apalagi dibuat menarik, yang kalian kuasai adalah Canva. Jadi dari Canva kalian bisa membuat sebuah teks biografi yang menarik. Oke, nanti selain teks biografi kalian juga bisa membuat teks yang lain dari Canva itu. Setuju ya? Jadi kalian kembangin lagi bakat kalian untuk mengedit di platform media. Oke. Nah, dari sini sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya atau masih belum paham tentang materi hari ini? Tidak ada, sudah jelas semua ya? Jadi ternyata mempelajari biografi sangat mudah dan menyenangkan. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya kata mutiara untuk kalian. Yakin itu tidak berdiri sendiri. Ia bergandengan tangan dengan syukur, sabar dan ikhlas. Oke, Ibu tutup pelajaran hari ini. Terima kasih. Oke. Dan sebelum kita akhiri, langkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.